Senator Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI yang berasal dari tanah Papua. Saya mengecam keras, mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, Joni Santoso Silaban. Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas tindakan pemusnahan cendrawasih offset dan mahkota burung cendrawasih pada tanggal 20 Oktober 2025. Pemusnahan mahkota cendrawasih dengan cara membakar yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA, Provinsi Papua Selasa 21 Oktober 2025, menimbulkan kecaman berbagai elemen di tanah Papua. Membakar mahkota cendrawasih, dinilai melukai hati dan perasaan masyarakat asli di seantero tanah Papua. Karena, bagi orang asli Papua, membakar mahkota burung cendrawasih sama dengan membakar nilai-nilai budayanya serta harkat dan martabat orang asli Papua sebagai pemiliknya. Akibat dari pembakaran mahkota burung cendrawasih itu, menuai sejumlah aksi protes dari berbagai kalangan masyarakat asli Papua. Dikutip dari berbagai sumber, pembakaran mahkota burung cendrawasih telah memicu ketegangan di berbagai daerah di tanah Papua. Mulai dari kritikan pedas terhadap pelaku melalui sejumlah platform media, hingga aksi protes melalui demo, seperti yang terjadi di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Protes yang dilakukan orang asli Papua wajar saja, karena burung yang dianggap sakral dalam kehidupan mereka. Selain itu, pemusnahan seperti ini dengan cara membakar, bagi orang asli Papua merupakan sebuah pelecehan terhadap identitas yang juga sebagai budaya orang asli Papua. Sama saja identitas mereka sedang dibakar. Burung cendrawasih merupakan lambang atau simbol dari tanah Papua, yang memiliki arti atau makna bagi masing-masing suku yang mendiami tanah Papua. Sehingga jika dia dibakar secara brutal tanpa melakukan koordinasi dengan sang pemiliknya, melalui tua-tua adat, jelas akan mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan. Langkah penertiban terhadap kepemilikan mahkota dari satwa dilindungi memang penting. Namun cara pembakaran tersebut sangat tidak pantas dan dinilai melecehkan nilai-nilai budaya masyarakat adat Papua. Sejumlah kalangan meminta pihak-pihak terkait mengambil langkah tegas terhadap oknum atau pelaku, salah satunya datang dari putra Papua yang duduk di kursi Parlemen Senayan Jakarta, Yan P. Mandenas. Yan P. Mandenas meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Republik Indonesia, mengevaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap pihak BBKSDA Papua yang terlibat dalam aksi pemusnahan, dengan cara membakar mahkota cendrawasih. Dirinya meminta Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup yang menaungi BBKSDA Papua, untuk memberhentikan kepala balainya. Bila perlu dimutasi keluar Papua, karena mereka tidak memahami nilai sakral dan simbol kehormatan dalam mahkota cendrawasih. Mandenas menegaskan akan menyuarakan persoalan ini di DPR RI, jika tidak ada langkah cepat dan tegas dari pemerintah pusat. Mahkota cendrawasih memiliki nilai sakral dari aspek kultur masyarakat asli Papua, sehingga membakar mahkota itu jelas melanggar hukum adat. Karena itu, perlu ada sanksi tegas terhadap pelaku berdasarkan hukum adat dan hukum nasional. Selain Yan P. Mandenas, anggota DPD RI asal Papua Barat, Paul Vincent Mayor, ikut mengecam keras terhadap pembakaran mahkota burung cendrawasih. Senator Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI yang berasal dari tanah Papua. Saya mengecam keras, mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, Joni Santoso Silaban. Karena telah melakukan pembakaran, memimpin pembakaran mahkota Papua yang sangat sakral dalam budaya orang Papua, adat istiadat orang Papua. Dan itu adalah simbol kemakmuran, harga diri, jati diri orang asli Papua. Karena itu, saya mendesak kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat, mencopot yang bersangkutan, karena telah melecehkan adat istiadat budaya harga diri, jati diri orang Papua. Ini soal martabat harga diri orang Papua. Karena itu, saya juga sebagai pimpinan adat di Papua mengecam keras dan mendesak segera kementerian terkait mencopot yang bersangkutan. Kalau datang ke Papua, belajar jati diri budaya adat istiadat orang Papua.
Mahkota itu kan sebenarnya harus dimuseumkan, bukan divideokan, dibakar, lalu diviralkan. Maksudnya apa? Mau melecehkan adat istiadat orang Papua. Akhirnya sekarang ada demo yang dilakukan di Bovendigul, Papua Selatan. Masyarakat di sana korban, aparat keamanan korban. Itu akibat dari oknum ini. Jadi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, Joni Santoso Silaban, segera dicopot. Saya desak kementerian terkait segera dicopot sebelum masalah ini merambat, meluas dan membangkitkan amarah orang Papua. Karena ini soal harga diri, itu simbol kemakmuran, simbol harkat dan martabat orang Papua, soal mahkota itu. Karena itu saya mendesak segera yang bersangkutan dicopot. Saya akan pantau, awasi, dan saya akan intervensi kasus ini. Terima kasih. Walaupun dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Rabu 22 Oktober 2025 di kantornya, Kepala BKSDA Provinsi Papua Joni Santoso telah menyatakan pemusnahan aksesori cendrawasih yang dilakukan pada Selasa 21 Oktober 2025 itu sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada bermaksud lain. Pemusnahan dilakukan sesuai Permen LHK nomor P26 garing Men LHK garing Sekjen garing KUM.1 2017. Sehingga keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan dan hasil kesepakatan bersama tim patroli terpadu, permintaan kelompok masyarakat pemilik benda agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pemusnahan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk dan upaya nyata memutus rantai perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, khususnya burung cendrawasih, ujar Joni Santoso. Namun bagi orang asli Papua, mahkota cendrawasih sejak zaman nenek moyang telah menjadi simbol keindahan dan kesempurnaan dalam konteks kultural, sebuah representasi dari jiwa yang murni dan suci. Meski begitu, BBKSDA Papua merasa perlu mengklarifikasi pemusnahan aksesoris mahkota cendrawasih yang video dan fotonya viral di berbagai platform media sosial itu, sebab menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Joni Santoso pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua terkait tindakan yang dilakukan penghentian, melakukan pemusnahan barang sitaan hasil patroli penyebaran TSL berupa mahkota budaya Papua yang terpasang burung cendrawasih. Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas tindakan pemusnahan cendrawasih offset dan mahkota burung cendrawasih pada tanggal 20 Oktober 2025. Kami menyadari bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat Papua. Kami sampaikan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan atau mengabaikan nilai budaya dan jati diri masyarakat Papua yang kami hormati sebagai bagian penting dari kekayaan bangsa Indonesia. Tindakan pemusnahan dilakukan semata-mata dalam rangka penegakan hukum dan edukasi hukum serta perlindungan satwa liar yang dilindungi negara sesuai dengan mandat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ke depan, kami berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat adat Papua agar pelestarian satwa dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan secara harmonis. Walau demikian, seharusnya ada cara lain yang dapat ditempuh, selain membakar mahkota yang dianggap sakral oleh masyarakat asli Papua.